Assalamualaikum Baraya, bagaimana kabarnya? Damang, kembali ke Brandon Beckett dan ayahnya Thomas Beckett, di mana dalam film ini Brandon dituduh membunuh salah satu orang penting untuk kepentingan bisnis. Seperti biasa, tanpa berlama-lama langsung saja cokodot. Di suatu malam, tepatnya di kota Costa Verde, kita akan diperlihatkan seorang wanita misterius yang dikenal sebagai Lady Death akan melakukan serangan dari jarak jauh ke salah satu politisi, di mana pada malam itu sedang diadakan sebuah kesepakatan yang disiarkan secara langsung. Dan Lady Death pun berhasil menembak Bruno Diaz tepat di kepalanya. Berlanjut ke hari berikutnya, setelah aksi penembakan, kita akan diperkenalkan dengan Franklin, di mana dia sedang mengusut kejadian penembakan Bruno Diaz. Franklin pun menerima sebuah laporan dari timnya bernama Clover, bahwa penembakan itu dilakukan oleh seorang sniper yang tak lain adalah Brandon. Yang ternyata, Lady Death telah memasukkan DNA di segelas minuman beserta sehelai rambut milik Brandon. Di tempat lainnya, saat Franklin dan timnya sedang menyiapkan penangkapan terhadap Brandon, terlihat Brandon sedang bersantai bermain game di rumahnya menikmati waktu cuti. Namun tak berselang lama, tiba-tiba beberapa anggota tim SWAT mendobrak pintu dan menangkap Brandon. Di sisi lain, masih di tempat yang sama, terlihat Lady Death berada di sana hendak membunuh Brandon. Namun rencana itu pun gagal, di mana Lady Death melihat Brandon telah ditangkap tim SWAT. Lady Death pun melaporkan ke orang misterius yang sudah menyuruhnya tentang keadaan di sana. Setelah berhasil menangkap Brandon, dia pun dibawa dan ditahan di sebuah tempat rahasia, di mana tim CIA yang mengusut kasus pembunuhan Bruno Diaz berada di sana. Tak berselang lama, Franklin pun datang dan bertanya kepada Brandon dengan kasus yang dihadapinya. Brandon pun menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan tuduhan pembunuhan. Namun Franklin telah menemukan DNA dan bukti lain yang mengarah kepada Brandon di lokasi penembakan. Di saat Franklin menggali informasi kepada Brandon, datang seorang agen dari Homeland Security yang bernama Zack Rosen atau biasa dikenal dengan Zero, dan meminta izin untuk berbicara empat mata dengan Brandon. Zero yakin Brandon tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan. Zero pun berjanji akan membantu Brandon untuk menemukan orang yang telah menjebaknya. I promise you I will get to the bottom of this. Whoever did this is going to want to tie up loose ends. Setelah percakapan Zero dan Brandon selesai, Franklin pun menyuruh timnya untuk segera membawa Brandon ke tahanan rahasia berikutnya. Di sisi lain, Zero menemui Clover yang mengidentifikasi kasus pembunuhan dan memberikan keterangan yang ditemukannya kepada Zero. Selain itu, dari jarak tembak, Clover meyakinkan bahwa itu hanya bisa dilakukan orang seperti Brandon. Namun Zero memberikan pertanyaan lain, di mana dalam pertemuan itu ada orang lain di luar para politisi, yaitu Donald Sot, CEO farmasi yang membuat kasus ini menjadi janggal. Di tempat lainnya, kita akan melihat beberapa kontraktor dan salah satu dari mereka menerima panggilan dari orang misterius untuk membunuh Brandon. Ternyata para kontraktor tersebut merupakan pembunuh bayaran dari Rusia. Setelah menerima kesepakatan, mereka pun berangkat untuk menghabisi Brandon. Saat dalam perjalanan, Brandon merasa ada yang mengikutinya, namun para petugas yang membawa Brandon tidak menghiraukannya. Selain itu, Lady Death yang sudah menerima perintah dari orang misterius berada di sebuah perbukitan untuk mengeksekusi Brandon dan para pembunuh bayaran. Setelah cukup jauh berjalan, kendaraan yang membawa Brandon dihadang dua truk para pembunuh bayaran dan mulai menyerang mereka. Para pembunuh bayaran seketika dapat melumpuhkan beberapa tim SWAT yang membawa Brandon. Selain itu, Lady Death yang berada jauh di atas perbukitan terus memantau dan melumpuhkan salah satu tim SWAT yang hendak menyerang para pembunuh bayaran. Brandon yang masih terjebak di dalam mobil berusaha membuka borgolnya, dan di saat para pembunuh bayaran akan menyerang Brandon di sisi berbeda, Brandon pun dapat melumpuhkan mereka. Lady Death yang masih melihat Brandon selamat berusaha membidiknya, namun tembakannya meleset dan Brandon pun berhasil lepas dari serangan mereka. Di malam harinya, tepatnya di San Francisco, California, kita akan melihat Zero tengah mengintai seseorang yang tak lain Donald Sot, CEO farmasi yang berada di tempat kejadian penembakan Bruno Diaz.
Zero pun menemui Donald South dan memberikan beberapa pertanyaan. Namun Donald South mengelak dan ada perusahaan lain yang terlibat dalam kasus penembakan Bruno Diaz. Follow the money. Or our merger with Ficus Industries. Are you saying Ficus had something to do with this? Di tempat lainnya, Franklin menerima laporan di mana tim SWAT yang membawa Brandon telah diserang dan ada beberapa korban lain, yaitu mafia Rusia yang terkena tembakan sniper. Franklin berasumsi itu dilakukan oleh ayah Brandon, sang sniper legendaris. Franklin pun memerintahkan timnya untuk segera melacak keberadaan Brandon. Berlanjut ke Aberdeen, Washington, terlihat Brandon mengambil salah satu mobil yang terparkir, namun aksinya digagalkan dengan kedatangan 2 polisi yang melihatnya. Bukan pasukan khusus jika mudah tertangkap. Brandon pun berhasil melumpuhkan kedua polisi itu dan mendekati sebuah mobil di dekatnya untuk pergi dari sana. Di keesokan paginya, saat sampai di jalanan sepi, Brandon meminta si supir untuk berhenti dan turun dari mobilnya. Kembali kepada Zero yang sedang mencari fakta atas pembunuhan Bruno Diaz lebih jauh. Terlihat Zero mendatangi kantor Ficus Industries dan bertemu dengan kepala keamanan bernama Drake Voynich. Zero pun bertanya salah satu karyawan yang bernama Josh Strayhorn karena Zero mencurigainya terlibat dalam kasus yang sedang Zero selidiki. Voynich pun mengelak dan beralasan itu hanya kekecewaan kecil. Karena kurangnya keterangan, Zero pun pergi dan menghubungi Clover. Selain itu, Zero memberitahu Clover dia hanya bertemu seseorang bernama Drake Voynich. Namun komunikasi mereka tidak banyak dikarenakan Franklin memergoki Clover dan memintanya untuk langsung menghubungi Franklin sendiri saat Zero kembali menelponnya. Di saat Franklin pergi, Clover kembali memberi info lewat pesan singkat kepada Zero keberadaan seorang mafia yang selamat saat Brandon diserang. Dengan berbekal informasi dari Clover, Zero pun mendatangi sebuah rumah sakit di mana mafia Rusia yang selamat dirawat di sana. Namun kedatangannya sempat ditolak oleh dokter yang menanganinya. Zero pun mengancam dokter tersebut jika menghalangi peradilan yang sedang dilakukannya, dan dokter pun mengikuti apa yang diperintahkan Zero. Zero pun bertanya kepada mafia tersebut siapa yang telah menyuruhnya. Si mafia pun memberitahu Zero dia tidak mengenalnya dan hanya berbicara di sambungan telepon. Namun suara orang misterius itu tidak jelas karena terdengar samar oleh suara mesin helikopter. Berlanjut ke Montana Utara, terlihat Brandon mendekati sebuah rumah di tengah hutan yang ternyata tempat ayah Brandon. Di saat bertemu ayahnya, Brandon pun memberitahu bahwa dia telah dijebak dalam sebuah kasus pembunuhan. Di malam harinya, Brandon dan ayahnya menceritakan masa-masa mereka saat dalam pertempuran, dan ayah Brandon pun memiliki kenangan pahit di mana ayahnya harus kehilangan teman baiknya. Macdab, right on the top of the Cambodian border. It was the Nam. My partner, and he kept repeating this phrase, but his eyelids were just twitching. Aude, vide, tache. So I shot my target. Guess it was just my emotion got the better of me, and I also got my good friend. Kembali ke Washington, kita akan melihat Franklin dan timnya sedang menggeledah rumah Brandon. Di sisi lain, Zero pun berada di sana. Tak berselang lama, salah satu tim Franklin menemukan sebuah pesan di mana tertulis koordinat tempat ayah Brandon. Setelah mendapat informasi, Franklin dan timnya meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Zero masih mencari informasi di mana dia menemukan sebuah foto Brandon dan rekan-rekannya yang ternyata salah satunya adalah Voynich, kepala keamanan yang pernah ia temui. Zero pun mengirim foto tersebut kepada Clover dan memintanya untuk mencari informasi. Ternyata nama asli Voynich adalah Clark McConnell yang memiliki banyak kasus dalam misi perangnya dan dinyatakan telah mati 5 tahun lalu. But he died in the line of duty 5 years ago. Di hari berikutnya terlihat Brandon dan ayahnya tengah berbincang. Ayah Brandon pun menanyakan kabar ibunya yang telah lama tidak bertemu. Saat Brandon dan ayahnya berada di dalam rumah, ayah Brandon mendengar sebuah alarm dan saat melihat monitor pengawas, beberapa anggota tim SWAT sedang menuju rumah ayah Brandon. Brandon pun disuruh ayahnya untuk pergi dari rumah tersebut melewati sebuah terowongan rahasia. Di tempat lainnya, terlihat Zero mengikuti seseorang yang tak lain Strayhorn, seorang akuntan dari perusahaan Ficus Industries yang pernah ia datangi. Zero pun bertanya keterlibatannya dengan pembunuhan Bruno Diaz. Karena merasa takut dengan perlakuan Zero, Strayhorn pun memberikan sebuah pengakuan bahwa yang dilakukannya karena terpaksa atas ancaman Voynich yang akan menghabisi keluarganya jika tidak mengikuti perintah dari Voynich sendiri untuk menggelapkan jutaan dolar perusahaan farmasi yang membuat sahamnya menurun. Kembali ke tempat ayah Brandon, di mana tim SWAT telah siap untuk menyerang dengan dimonitor oleh Franklin dari jauh.
Terlihat ayah Brandon keluar dari rumahnya, namun saat akan menangkapnya, Franklin menerima telepon dari Zero tentang pengakuan Strayhorn. Franklin pun memerintahkan tim SWAT untuk kembali, namun pada saat bersamaan, tim SWAT yang berada di sana diserang oleh sniper, di mana Franklin mengira itu dilakukan oleh Brandon. Brandon yang mendengar tembakan kembali menuju rumah ayahnya, di mana penembak misterius tersebut adalah Lady Death. Lady Death mulai terpojok di mana dia menghadapi dua sniper handal, dan Lady Death pun mengalihkan perhatian Brandon dan ayahnya agar dapat pergi dari persembunyiannya. Mengetahui penembak misterius telah pergi dari persembunyiannya, Brandon dan ayahnya berusaha mengejar di jalur berbeda. Lady Death yang melihat Brandon lengah hendak akan menembaknya, namun tembakannya dapat digagalkan oleh ayah Brandon. Brandon pun terus mengejar Lady Death dan berusaha menangkapnya, namun Lady Death yang terlatih oleh kelompok Yakuza membuat Brandon kewalahan menghadapinya. Lady Death yang mahir dalam bela diri dengan mudah melawan Brandon. Brandon pun mendapatkan beberapa luka dari serangan Lady Death sampai membuatnya tersungkur. Lady Death pun mengambil pistol di dekatnya untuk menembak Brandon, namun dapat digagalkan kembali oleh ayah Brandon. Put your weapon on. Setelah berhasil menangkap Lady Death, Brandon pun berusaha menghubungi Franklin melalui kamera pengawas yang terpasang di helm tim SWAT bahwa Lady Death yang telah membunuh tim SWAT di tempat ayah Brandon. Brandon pun meyakinkan bahwa Lady Death ada hubungannya dengan kematian Bruno Diaz. We'll be here waiting. Kembali kepada Zero yang sedang berada di rumah Phoenix, merasa rumah tersebut dalam keadaan kosong, Zero pun menerobos masuk dan berusaha mencari sebuah informasi, di mana Zero menemukan tiket penerbangan dan paspor Brandon yang diduplikasi. Selain itu, Zero pun menemukan beberapa tiket penyeberangan antar pulau di Dunbury, California. Setelah mendapatkan petunjuk, Zero pun menuju Dunbury dan menemui pengemudi perahu penyeberangan untuk mengantarnya ke sebuah pulau terpencil. Hi there. How routine are these departures? Awkward. Good. How about 3 and 6:30 p.m.? Which island do you service then? Well, run on a cycle. Berlanjut kepada Brandon, di mana dia mendapatkan fakta lain atas tuduhan penembakan Bruno Diaz, yang mana dalang dari tuduhan itu dilakukan oleh rekan Brandon yang bernama Clark McConnell, di mana Brandon menganggap temannya telah tewas terbunuh. Mengetahui itu, Brandon membuat sebuah rencana di mana Lady Death akan membawanya ke tempat Clark McConnell yang mengganti namanya menjadi Phoenix dan merupakan orang misterius yang menyuruh Lady Death beserta pemuruh bayaran dari Rusia untuk membunuh Brandon. Tell him you're delivering me in person. Work that angle. Setelah membuat kesepakatan dengan Lady Death, Brandon pun menyuruhnya untuk menghubungi Phoenix dan membuat perjanjian di mana Phoenix meminta Lady Death membawa Brandon ke tempatnya. Di saat perbincangan Phoenix dan Lady Death selesai, Phoenix melihat Zero yang sedang mengawasi di tempat persembunyiannya. Secara tiba-tiba Phoenix pun menyerang Zero dan Zero pun dibuat tak berdaya oleh serangan Phoenix. Dengan berhasilnya menangkap Zero, Phoenix pun mulai menyekapnya. Mr. Phoenix says he can take care of Diaz. We need to take care of him. Di saat Zero telah Phoenix lumpuhkan, Brandon dan Lady Death pun sampai di tempat persembunyian Phoenix dengan bantuan tim SWAT. Selain itu, ayah Brandon pun telah bersiap di jarak bidiknya. Di saat Phoenix menghampiri Lady Death dan Brandon, Phoenix meminta mereka masuk di mana ayah Brandon kehilangan jarak bidiknya. Saat Brandon dan Lady Death masuk, Phoenix pun menembak Lady Death dan menyandra Brandon. Get him out, extract Beckett, and... Melihat Brandon dalam bahaya, ayah Brandon pun mencari titik bidik di mana Phoenix dan Brandon terlalu dekat. Brandon pun mengucapkan kata terakhir teman ayah Brandon untuk membidik targetnya. Down, Beckett has been taken hostage. Do you have a shot? Now, do you have a shot? Negative. Oh, they touch it.
It's the past. Hell are you talking to? My dad. Setelah berhasil membunuh Phoenix, Zero dan Lily Death pun menangkap Donald Sot, dalang dari pembunuhan Bruno Diaz. I'll see you around here. Hardest shot I ever had to make. Looks like you missed your flight. My name is Zero. Misi selesai.